Halo Sobat Sambut, kembali lagi di Mobil Bagus Tadi bersama gua Jose. Nah, kalau misalnya sebelumnya kita sudah melakukan konten review dari BMW X5 ini, sekarang kita kan pastinya coba ini gimana sih rasanya sensasi berkendara di SUV premium Eropa ini pada zamannya, yaitu tahun 2012. Oke, tanpa langsung berlama-lama lagi, mungkin kita akan langsung jalan dan pas banget nih karena kondisinya cuaca lagi hujan di luar, kita langsung akan coba ini rasanya sensasi berkendara dan ergonominya itu seperti apa sih. Oke, langsung aja kita jalan ya. Oh ya, mungkin teman-teman yang sudah nonton fitur test drive-nya itu, sorry, maksudnya di reviewnya itu mungkin akan tahu ya kalau teman-teman bahwa mobil ini sudah electric seat. Nah, tapi yang electric seat itu tidak hanya pengaturannya aja, bahkan di headrest-nya juga nih. Tuh, naik guys. Oke. Nah, jangan lupa saat berkendara harus menggunakan seat belt ya. Nah, jadi kesan pertama pada saat berkendara menggunakan BMW X5 ini kayak bener-bener ini eh, tidak sebesar yang dibayangkan gitu. Jadi gue pikir setelah gue naik mobil ini, bener kayaknya bakal gede banget sih. Tapi enggak ya. Jadi kayak rasanya tuh kayak bawa mobil apa ya, city car gitu. Bukan city car yang kayak Jazz atau Yaris gitu ya. Tapi city car kayak mobil-mobil MPV lah. Misalnya kayak R3 atau misalnya Avanza gitu ya. Jadi keren ya. Jadi kayak mobil SUV ini tapi nggak berasa gede gitu. Dan untuk pengaturan wipernya ini gue senang banget karena pengaturan wipernya ini sudah auto. Jadi gue tinggal pencet tombol yang ada di sebelah kanan ini, tombol auto. Jadi dia akan menyesuaikan sama intensitas hujannya. Keren ya. Nah mungkin nanti kita juga akan coba tarik sedikit-sedikit lah ya. Powernya segalak apa sih? Karena seperti yang pernah gue bahas di konten review bahwa mobil ini memiliki power sebesar 300 horsepower dan itu pastinya gede banget. Dan mobil ini bermesin dibekali dengan twin turbo ala BMW, kemudian juga 6 silinder dan berkapasitas 3000 cc. Ya, kalau misalnya agak berisik, sorry ya guys karena lagi hujan. Kita akan nyari track yang agak sepi. Nah ini guys, mobilnya kan ada bisa mode manual dan otomatis ya. Mungkin gue nggak nyoba mode manualnya karena agak kurang efisien ya kalau lagi di jalanan Bintaro kayak gini. Jadi paling ya mode otomatisnya aja karena nanti kita cuma mau coba toel-toel dikit nih. Responsif nggak nih mode otomatisnya? Karena kalau misalnya kita mode manual udah pasti kan responsif guys. Oh iya, mobil ini bensin ya, bukan diesel. Nah, ini juga nanti kan di depan ada kayak polisi tidur gitu. Dan ini bener-bener kayak enak banget. Mobil ini empuk. Jadi tidak hanya kenyamanan secara interior yang diberikan oleh BMW, tapi secara eksterior juga ini mobil bener-bener enak banget guys mobilnya. Nah, ini mobil kan 6 silinder ya mesinnya. Jadi kayak kalau misalnya sudah di atas RPM-nya misalnya 4.000 sampai 5.000 tuh raungannya tuh udah berasa banget ya mobil 6 silindernya. Dan kalau misalnya kalian juga ngincer suara, kalian pengen punya mobil SUV tapi kalian juga pengen ngincer suaranya, ini mobil pas banget guys karena mobil-mobil 6 silinder itu suaranya juga udah lumayan enak banget, nggak cukup cukup yang ya 6 silinder juga udah oke banget, nggak perlu yang mahal-mahal harus kayak sampai V8 atau V12 atau V10 ya. Ini udah enak banget guys. Memang stigmanya mobil-mobil 6 silinder kemudian 3000 cc pastinya ya bisa cukup dibilang agak boros ya. Tapi ini akan tergantikan dengan kenyamanan yang diberikan oleh BMW X5 ini. Dan sebenarnya boros itu relatif ya, tergantung dari cara kalian neken pedal gasnya juga. Kalau misalnya sering digeber-geber, sering diajak ngebut, ya udah pastilah itu mah. Udah pasti boros kalau digituin. Tapi kalau misalnya kalian bawa santai, kayak gini, nggak ngebut-ngebut, ini enak banget. Dan nggak seboros itu. Jadi ya kalau misalnya dibandingin sama mobil-mobil LCG sih ya udah pasti kalah lah. Karena sektor mesinnya juga udah beda. Jadi nggak bisa dibandingin juga kayak mendingan gue beli ini, mendingan gue beli itu. Nggak bisa guys. Karena masing-masing mobil itu ada segmentasinya dan tidak bisa yang semua mobil itu terlalu dibandingkan. Jadi ya sepadan lah sama konsumsi BBM sama kenyamanannya. Nah ini depan ada polisi tidur. Nah enak banget. Empuk. Meskipun ini mobil yang cukup lawas tahun 2012,
tapi tidak semiring komentar netizen. AC-nya juga masih dingin banget ini. Ini padahal di hembusannya cuma apa namanya yang di level kedua, tapi ini udah dingin banget, jadi kayak nggak perlu yang sampai 3 atau 4, nanti saya menggigil pak. Dan ini juga untuk suhu terendahnya di 16 derajat, jadi ini bener-bener dingin banget ya. Biasanya nih itu kan mobil ada yang kayak udah maksimal atau suhu terendahnya tuh kayak 18, tapi ini bisa sampai 16 derajat, jadi bener-bener suhu terendah guys. Ini juga kayak buat, oh iya yang kerennya juga guys, mobil ini juga meskipun gede, ini gue ada kiri kanan gitu, ini bener-bener nggak limbung loh, nggak selimbung apa namanya kompetitor-kompetitornya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melihat di sektor mesin, itu ada kayak strut bar gitu bawaan. Jadi itu menjaga agar mobil misalnya berakselerasi di kecepatan tinggi itu tidak limbung. Jadi bener-bener keren ya. Kayak selain apa keamanannya, tapi bener-bener sama BMW itu diperhatikan sampai sedetail itu loh. Jadi kayak mau diajak ngebut atau nyelap-nyelip gitu, ini enak banget guys. Tapi jangan ugal-ugalan ya. Oke guys, nah kita lanjut lagi ya. Ini kebetulan jalannya sepi, kita akan coba tes akselerasinya ya. Gila, mantep banget guys. Ini meskipun mobil SUV tapi tarikannya bener-bener oke banget. Ya iyalah 3000 cc 6 silinder, ada turbocharger lagi. Jadi ini bener-bener wah keren banget sih ini mobil. Tadi kalau misalnya bisa kalian dengar, itu suara mesinnya rawangannya tuh bener-bener mantep banget ya. Nah, mungkin nanti kita akan coba tes sekali lagi. Tapi ini mumpung karena jalanannya agak sempit ya, jadi kita nggak tes di sini karena lumayan berbahaya. Nanti kita akan coba di jalan yang lebih luas. Nah, kita jalannya udah agak lumayan luas, kita coba tes ya. Tarikannya sadis. Mantap banget. Ini mobil fun to drive banget. Dan kita akan coba menikung. Tuh, gak limbung loh. Enak banget. Ini bener-bener bisa kalian jadikan opsi mobil premium pertama kalian yang buat pengen coba ya. Penasaran sama rasanya gimana sih pengen punya mobil premium, ini cocok banget guys untuk kalian. Nah, kita juga akan coba fitur auto hold-nya. Nah, dia akan otomatis ngunci tanpa kita harus tekan parking brake-nya. Jadi nanti kalau misalnya mau jalan lagi, kalian tinggal toggle gasnya. Nah, auto hold-nya akan lepas. Oke, mungkin kalau misalnya bisa gue kasih rate, ini mobil akan gue kasih rating secara fun to drive, enak banget fitur-fiturnya dari tahun 2012 ini. 9/10 lah. Bener-bener enak banget pastinya mobil ini. Mungkin untuk konten test drive ini kita nggak bisa panjang-panjang juga ya, karena ini kayak cuma untuk impresi berkendaranya aja, gimana sih cara sensasi membawa BMW X5 ini. Oke, mungkin langsung gue tutup aja. Tapi sebelum gue tutup, gue mau ngingetin lagi untuk kalian bisa support kita dengan cara menekan tombol subscribe atau like, kemudian memberikan komen-komen yang positif, atau sekiranya kalian punya kritik dan saran, boleh banget pastinya. Dan juga kalau misalnya kalian pengen nonton konten kita nih, kita juga punya playlistnya loh guys. Jadi playlistnya itu ada playlist untuk test drive, kemudian review. Itu kalian tinggal klik di profile kita, itu kan nanti ada banyak banget playlist yang kita sudah setting. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita dan TikTok kita di @mobilbagus.id atau Mobil Bagus Indonesia. Pokoknya logonya yang warnanya biru-biru gitulah pokoknya. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel YouTube Mobil Bagus.id ya. Gua Jose, adios.